Remember when I told you no matter where I go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Eliana Sari dengan NIM 2214110012 dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ibnu Khaldun. Sebagai umat Islam, mungkin sudah tidak asing lagi ya mendengar nama beliau. Ibnu Khaldun merupakan tokoh yang banyak memberikan kontribusi dalam wacana pengembangan peradaban dunia, khususnya umat Islam. Konsep dan teori yang tertuang dalam magnum opusnya, Muqaddimah, telah memberikan inspirasi para intelektual Barat maupun Islam dalam membangun peradaban. Bahkan Misbah al-Amili menjadikan pemikiran Ibnu Khaldun sebagai variabel dalam melakukan studi kooperatif antara pemikiran Arab dengan pemikiran Yunani. Sebelumnya teman-teman, untuk mengetahui lebih jelasnya lagi, mari kita bahas yuk tentang biografi Ibnu Khaldun dan apa saja sih pemikirannya tentang ekonomi. Simak video berikut ya. Ibnu Khaldun yang nama lengkapnya Abdurrahman Zaid Waliyuddin Ibnu Muhammad bin Muhammad Ibnu Al-Hasan bin Jabir Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Abdirrahman Ibnu Khaldun Al-Qatrami Al-Tunisi, kemudian termasyhur dengan nama Ibnu Khaldun. Ia dilahirkan pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi atau 734 Hijriah di Tunisia dari keluarga Spanyol Arab dan dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak dini. Ibnu Khaldun mempunyai dua saudara laki-laki, yaitu Muhammad, seorang guru besar di sana, dan seorang lagi bernama Yahya, kemudian terkenal dengan ahli sejarah dan ahli politik. Sejak kecil, Ibnu Khaldun terlibat dalam kegiatan intelektual di kota kelahirannya, di samping mengamati dari dekat kehidupan politik. Kakeknya pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di Tunis, sementara ayahnya sendiri adalah seorang administrator dan perwira militer. Di usianya yang relatif muda, ia telah menguasai ilmu sejarah, sosiologi, dan beberapa ilmu klasik, termasuk ulum akliyah atau ilmu filsafat, tasawuf, dan metafisika. Ibnu Khaldun mempelajari ilmu pada sejumlah guru. Yang terpenting adalah Abu Abdillah Muhammad bin Al-Arabi Al-Hashiri, Abu Al-Abbas Ahmad bin Al-Qushor, dan guru lainnya. Ia mempunyai kecerdasan yang cemerlang, sehingga banyak yang mengatakan bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang ensiklopedis atau bisa disebut juga sebagai kamus berjalan. Khaldun muda oleh Sultan Abu Inan dari Fez, Maroko mendapatkan kepercayaan untuk menjadi sekretarisnya. Padahal waktu itu usianya masih 20 tahun. Dia menetap di Maroko antara tahun 1354 sampai 1362 dan akhirnya meninggalkan Afrika Utara menuju Granada, Spanyol pada tanggal 26 Desember 1362. Di akhir kehidupannya, ia tidak lagi tertarik dengan glamor kehidupan dunia. Bahkan banyak sekali jabatan politik yang ia tolak, karena ia ingin konsentrasi dalam kontribusi intelektual. Pengalamannya yang begitu banyak menjadi bahan penting baginya untuk menyusun teori dan pokok pikirannya dalam Muqaddimah dan beberapa buku lainnya yang menjadi referensi sejarah peradaban umat manusia. Selanjutnya, karya-karya seorang Ibnu Khaldun. Yang pertama ada Kitab Muqaddimah. Kitab yang selesai ditulis pada pertengahan tahun 779 Hijriah. Ibnu Khaldun menghabiskan waktu hanya 5 bulan saja untuk menghasilkan karya fundamental ini. Kitab ini membicarakan tentang fenomena sosial dan sejarah, tentang masyarakat, asal-usulnya, kedaulatan, lahirnya kota-kota dan desa-desa,
perdagangan, cara orang mencari nafkah, dan ilmu pengetahuan. Buku ini merupakan karya terbaik di mana Ibnu Khaldun telah sampai kepada puncak kreativitasnya. Yang kedua ada kitab Al-Iqbar. Karya sebesar ini terdiri dari 7 jilid. Terbitlah bulan tahun 1866 Masehi. Satu jilid pertama dari kitab Al-Iqbar yaitu Muqaddimah yang khusus mengenai kritikan tentang gejala-gejala sosial. 6 jilid sisanya merupakan bahasa panjang tentang sejarah alam semesta. Yang ketiga ada kitab Al-Ta'rif, merupakan kitab yang merupakan autobiografi Ibnu Khaldun. Kitab ini berisi biografi Ibnu Khaldun mulai dari kelahirannya sampai tahun 737 Hijriah. Ibnu Khaldun merupakan pengarang yang pertama kali menulis autobiografi yang panjang tetapi tetap sistematik. Selanjutnya merupakan pemikiran ekonomi dari seorang Ibnu Khaldun. Yang pertama, kekayaan nasional. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa kekayaan suatu bangsa terletak pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduknya, bukan pada jumlah emas dan perak yang dimilikinya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemakmuran, maka harus ada usaha-usaha untuk menggerakkan kegiatan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Yang kedua ada uang. Menurut Ibnu Khaldun, uang tidak selalu identik dengan kesejahteraan, tetapi hanya alat di mana kesejahteraan akan diraih. Yang ketiga ada pajak. Menurut beliau, semakin besar belanja pemerintah, kemungkinan semakin baik pula perekonomian. Belanja tinggi memungkinkan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan bagi penduduk dan menjamin stabilitas hukum, peraturan, dan politik. Saya kira cukup sekian pemaparan saya tentang biografi Ibnu Khaldun dan pemikirannya tentang ekonomi Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.